ini mengeluarkan getah kan. Jadi getahnya pula untuk pengawet airnya itu jangan masam. Akar mambu. Akar apa? Akar mambu. Akar mambu. Kalau dalam bahasa Melayu siku akar mambu kan. Akar mambu. Tapi kalau dalam bahasa Mandailing-nya raru. Raru. Akar mambu ini digunakan adalah sebagai campuran yang nanti akan digunakan untuk pengambilan air aren sebagai bahan pembuatan gula. Akar mambu ini didapatkan dari hutan belantara dan kalau hari ini sangat sulit untuk ditemui akar mambu ini karena memang keberadaan hutannya sudah mulai habis. Jadi hanya beberapa tempat yang bisa ditemui akar mambu ini. Ya. Akar mambu ini banyak jenisnya. Oh, banyak jenisnya nih. Banyak jenisnya. Apa saja jenis itu? Jenisnya ini ada yang warna putih, ada yang ini yang kuning ya kan? Yang kuning. Ada yang merah. Ini kalau kita bikin ke air aren, dia akan berubah air arennya warna kuning. Coba ini ada getahnya nih. Ada getahnya. Jadi akar mambu ini kalau di toko mengeluarkan getah. Getah inilah yang nanti akan membuat air aren itu menjadi sempurna, ya. Untuk peletakan nanti akar mambu ini tentu nanti akan kita lanjutkan untuk pengambilan air aren di batangnya nanti ini. Oh, lihatnya nih. Itu deh akarnya lah tuh. Jadi untuk berapa batang kok? Iko. Iku bisa cupiknya tergantung banyak air. Jadi kalau banyak airnya agak banyak we, kalau kecil airnya kecil we kan. Apalagi kalau untuk siang terlalu banyak itu, karena waktunya sekocik kan dan airnya pun udah banyak kalau siang loh. Bahaya juga kalau memang kena tangan, jadi jempol semua tangan nih. Untuk apunya kok mak? Tingkat kehalusannya nak perlu mak ya? Tingkat kehalusannya memang dibutuhkan halus agar getahnya sempurna keluar. Tapi mantap ya, ini berserabut ya? Iya. Sebenarnya kan itu yang sangat dibutuhkan itu kan getah yang dari kulit. Jadi mana getah yang keluar gini kok? Itulah yang keluar kuning-kuning. Akar mambu mengeluarkan getah setelah ditokok. Nih. Nanti ini akan dilaksanakan untuk air aren. Kalau untuk batang akarnya yang besar, iko ya? Iya. Iko kan? Nah. No, yang apa tuh? Iko. Yang dua itu. Oh, iko. Heeh. Mantap, woi. Ukuran godang kan. Ini jenis ukuran besar. Tadi akar mambu yang kita tokok tadi. Tapi kalau yang sebesar ini tidak bisa ditokok ini. Harus dibelah-belah. Harus dibelah-belah. Dia sejenis akar dan ini dapatnya di hutan belantara ya, di hutan dan sekarang cukup sulit untuk ditemukan. Tadi kita telah melihat prosesnya. Sekarang kita lagi di jalan. Kita hari ini lanjut ke pohon aren. Kita lanjut ke pohon aren untuk menyaksikan secara langsung bagaimana proses pengambilan air aren yang nanti akan digunakan sebagai bahan menjadi gula aren. Gula aren ini sangat banyak manfaatnya pemirsa. Ya, tentu nanti saksikan terus keseruan kami ya di channel YouTube Ramses Utagaul SMA. Oke.
penampung ya, Ya. penampung air untuk mengambil air aren di batangnya. Tentunya di batang aren, bukan batang batang rebutan. Kalau dilihat jerigen ini jerigen minyak, cuman di lubang. Nah, karena di lubang makanya berlubang. Kalau tidak berlubang, mengangah juga. Ini jerigen yang akan digunakan setelah pengambilan dari jerigen kecil akan disalin kepada jerigen besar. Nah, jadi untuk pengambilan di atas nanti menggunakan ini, di bawah baru disalinkan menggunakan ini. Kalau ini kita bawa, menjinjingnya sakit kuduk. Nah, ini akan mambu yang tadi kita tokok-tokok itu, ya, akan mambu ini kita masukkan ke dalam wadah penampungan jerigen kecil ini untuk pengambilan air aren nanti di pohonnya. Jadi ini yang akan mambu yang kita tokok akan kita masukkan kemari. Untuk fermentasi lah kita katakan, fermentasi air aren itu supaya air arennya tidak rusak dan tidak asam. Nah, ini dah gunanya. Sama ya semuanya ya. Oh gitu. Ini Terus kantongi, pikul lah, keluarkan airnya baru masukkan. oh gitu. Sip. Mama pajak sebatang lu nampak aja, no. Sip. Lanjut mak. Nampak aja Harus caranya. pakai rokok lo di atasnya. Oh. Halo guys, hari ini kita berada di lokasi perkebunan batang aren yang nanti akan batang aren ini akan kita, kalau bahasa petaninya ini menyai, akan kita nyai ya, akan menghasilkan air aren yang berkualitas ya. Pohonnya kita bisa lihat ini lebih kurang batangnya tinggi 7 meter ya. Nanti air itu akan diambil dan akan dijadikan proses gula aren asli Pasir Pengarayan ya. Cukup tinggi batangnya, nanti saya akan coba panjat ini batangnya, cuman karena perut agak godang sekecit jadi agak mikir-mikir juga nih guys, sanggup nggak saya kira-kira ke atas. Tapi sudah ada salah satu petani yang sekarang dia posisinya di atas untuk pengambilan air tersebut ya. Jadi butuh waktu lebih kurang 8 tahun ini batang air aren baru bisa diambil airnya, tentu digunakan sebagai pembuatan gula aren asli yang nanti bisa digunakan untuk membuat ini sejenis kebutuhan rumah tangga. Salah satunya adalah membuat kolak, kemudian sonop kalau bahasa kitanya nih, di bahasa Indonesia saya kurang paham juga sebenarnya. Kemudian sejenis untuk kegiatan memasak ibu rumah tangga, dan ini asli langsung, tidak ada campuran ya, tidak ada campuran dari bahan-bahan lainnya ya. Jadi nanti mulai dari atas kita sudah lihat itu petani aren dan dinaikkan. Ini yang dinaikkan adalah jerigen yang nanti akan menampung air aren yang di atas yang telah diambil tersebut, nanti akan diturunkan ke bawah. Dan di dalam jerigen ini sudah ada yang tadi yang kita tokok itu adalah batang aro namanya ya. Jadi ya batang aro ya, apa ya? Bambu. Hah? Bambu. Batang apa namanya? Batang aro tadi apa? Kayu aro? Bambu. Hah? Bambu. Akamambu ya, akamambu rupanya. Alah, lupa. Pemirsa, kita akan coba memanjat batang aren, tapi kita
kita sudah safety ya, karena ini juga ada pijakan kaki ya. Tentu kita sudah safety untuk naik ke atas ya, kita sudah safety. Ini bukan hanya membuat sekedar konten, tapi ini nyata real untuk memberikan edukasi bagaimana proses ini bisa terjadi sampai masyarakat bisa menggunakan gula aren ya. Dan tentunya ini sudah safety dan bukan asal-asalan ya. Pengambilan air aren. Di sana tidak dilakukan oleh orang yang berkeahlian khusus tentu akan membahayakan dirinya ya. Sekarang kita berada di atas ketinggian lebih kurang 15 meter ya. Kita bisa lihat proses ketinggiannya ya. Ini petani sedang mencoba posisi yang terbaik. Akan coba langsung menyaksikan proses penyaitan di batang aren bersama petani aren. Contohnya bisa ya. Jangan lupa channel ini di subscribe ya. Ini dia. Untuk keamanan kita naik dan turun karena kita menurunkan wadah penampungan dengan tali. Ini contohnya. Yang ini sudah berapa lama? Kemarin sore. Iya. Saya geser kaki aja, nampak basah kaki aja sih. Ini apa dong? Biar. Harus dicuci terlebih dahulu supaya tidak ada kadar asam di bekas saitan tadi. Kok kuat kan aja kan yo? Kamera aku. Cukup mengerikan pemirsa. Ini kita mencoba memberikan sedikit informasi di ketinggian batang aren yang memang cukup naik ke atas ini cukup sulit, harus bermental. Kalau tidak bermental, waduh ya, karena kita bisa lihat ini di ketinggian lebih kurang 15 meter ya. Posisi kita pun sekarang sedang oke. Nah, nih kita lihat proses penyaitannya. Harus menggunakan pisau yang tajam supaya mudah untuk mengambilnya, karena kabarnya tangan aren ini cukup keras. Mana keluar dia? Inilah. Oh, ini contoh keluarnya. Nah, itu dites.
hanya sedikit saja dia sudah mengeluarkan air. Apakah dari sini bisa diambil? Apakah manis? Manis. Manis, cukup manis. Bisa kita lihat. Luar biasa, cukup manis. Ini airnya. Kita coba ambil secara langsung. Asik. Ya. Memang petani aren ini sangat luar biasa cara panennya, dan ini dilakukan satu hari itu 2 kali, pagi dengan sore, dan itu wajib. Kalau nanti ini tidak diambil pagi atau sorenya, ini akan tertutup dengan otomatisnya. Makanya petani selalu melakukan ini dengan kegiatan pagi dimulai setengah 8, sore dimulai pukul 5. Ditutup dengan menggunakan karung. Ini gunanya adalah untuk menghilangkan atau menghindari lebah-lebah yang nanti akan mendekat di batang aren ini yang tadi bekas disait. Seperti memandikan anak bayi sepertinya. Sayang disayang, air datang. Nah, inilah dia batang aren. Yang di atas enggak? Di atas batang ini bisa kita lihat, di atas pohon ini banyak buah. Ini disebut dengan buah apa namanya nih? Buah kolang-kaling. Ini juga bisa digunakan sebagai santapan enak sebenarnya. Ini digunakan bubur ya, kolak. Kolak biasanya digunakan ini pada saat-saat bulan puasa, kemudian untuk buka puasa ini selalu digunakan ya. Kolang-kaling, kalau bahasanya adalah kolang-kaling ya. Kita lihat di sana juga banyak. Oke, baik, setelah melaksanakan kita akan turun.